Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke segmen terakhir, yaitu tentang akhlak dan etika bekerja dalam Islam. Yang kedua adalah al-itqan, yaitu sungguh-sungguh dan profesional dalam bekerja. Al-itqanu fil amali, yaitu orang-orang yang betul-betul giat dan gigih dalam bekerja. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai dan menyenangi dan cinta kepada orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh dalam bekerja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang apabila dia bekerja itu menyempurnakan pekerjaannya. Dia itu sungguh-sungguh dalam bekerjanya. Dia itu benar-benar giat dalam bekerjanya, menuntaskan pekerjaannya. Inilah suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah bagi orang-orang yang mendapatkan hasil yang maksimal, ingat bahwa pekerjaan kita harus dilandasi dengan as-sidqu wal amanah, yaitu bersikap jujur dan amanah. Ini sangat penting. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita tekuni, yang kita lakoni itu ya banyak kedustaan-kedustaan, banyak kecurangan-kecurangan yang kita lakukan. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Jadi banyak di antara umat Islam yang mereka itu bekerja, berbisnis, berusaha, mereka itu seringkali tidak memiliki sikap jujur dan juga tidak memiliki amanah. Padahal kita harus ingat bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas di yaumil qiyamah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jadi apabila kita melakukan suatu kebaikan, melakukan pekerjaan yang baik, maka pekerjaan yang baik itu akan kembali kepada diri kita. Sementara apabila kita melakukan suatu pekerjaan yang tidak baik, maka itu juga akan kembali kepada diri kita. Maka hendaklah kita bersikap jujur dan amanah di dalam melakukan suatu pekerjaan. Sebagaimana juga di dalam pendapat lain bahwa kita dalam bekerja harus memiliki sifat staff. Apa itu staff? Siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Inilah harus menjadi ciri khas kita dalam meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar bersikap jujur, amanah, transparansi, dan kemudian kita harus cerdas. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan justru mencampakkan kita, justru menghancurkan masa depan kita, baik masa depan kita di dunia maupun masa depan kita di akhirat. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah yaitu al-akhlaqul islamiyah, menjaga etika dalam pekerjaan kita. At-takhalluq bi akhlaqil islamiyah, berakhlaklah kalian dengan akhlak yang islami, beretika yang baik, memiliki budi pekerti yang baik. Maka dalam bekerja pun kita harus memiliki akhlak yang mulia. Jangan sampai kita tidak memiliki akhlak yang mulia, tidak memiliki budi pekerti yang mulia. Jangan sampai atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, kemudian relasi kolega kita tidak saling berbaikan. Banyak terjadi di antara kaum muslimin. Bahkan ada di antara kita yang mungkin berebut jabatan sehingga terjadilah kecekcokan, terjadilah pertengkaran dan permusuhan. Maka akhlak dalam bekerja ini merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam mencari rezeki. Jangan sampai gara-gara ingin mendapatkan keuntungan yang sangat banyak justru kita melukai dan menzalimi hak-hak orang lain. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurnanya iman seseorang mukmin itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi akmalul mu'minin, sesempurnanya orang mukmin itu, keimanannya itu dilihat daripada akhlaknya, budi pekerti yang mulia. Maka ketika seseorang tidak memiliki akhlak yang mulia, tutur katanya, sikapnya, perilakunya tidak mencerminkan akhlakul islamiyah, maka dia sesungguhnya gagal meraih mardatillah atau meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yaitu yang terakhir, orang-orang yang mendapatkan mardatillah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bekerja adalah mutabiqan bisyariah, yaitu tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
Ini menjadi penting, jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya pekerjaan-pekerjaan yang mengandung unsur gharar, al-maisir dan zalim dan lain-lainnya. Banyak di antara kaum muslimin yang ingin mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa. Banyak di antara kaum muslimin ingin mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sehingga dia melupakan prinsip-prinsip Islam, sehingga dia melanggar syariat-syariat Islam. Inilah hal yang sangat penting di dalam etika dan akhlak dalam bekerja. Jangan sampai pekerjaan kita menjerumuskan kita, atau pekerjaan kita justru menghancurkan masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ingat, jangan sampai pekerjaan kita mengorbankan masa depan kita di dunia dan apalagi di akhirat kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang susah-susah payah bekerja, pergi pagi pulang malam, kemudian dia melakukan suatu perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan suatu pekerjaan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya pekerjaan tersebut tidak diridhoi dan tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah, terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu merusak pahala daripada amalan-amalanmu. Janganlah sampai kita merusak daripada pahala pekerjaan-pekerjaanmu. Jangan sampai kita merusak apa yang telah kita lakukan. Maka harus kita landasi dengan berbagai hal yang telah kami sampaikan tadi, bahwa banyak di antara kaum muslimin yang mencari keuntungan dunia sehingga dia melupakan keuntungan akhirat. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita taati Allah, taati Rasul, sehingga kita bekerja menjadi berkah dan mendatangkan rahmat dan mardatillah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat dan kemudian kita menjadi orang-orang yang betul-betul mencari mardatillah dalam bekerja. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.